Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terkena. Sekelompok besar manusia dan kuda melesat lewat di jalan, menendang debu kuning yang menutupi jalan. Tawa dan kutukan berulang kali bergema di sepanjang jalan. Di belakang rombongan manusia dan kuda, ada beberapa orang yang mendorong kereta kuda dan membawa jubah. Mereka tidak memakai pakaian yang sama dengan tentara bayaran di depan mereka. Ini karena mereka hanyalah beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan membangun tenda di dalam mercenary company. Di antara kelompok pelayan ini, yang wajahnya tertutup debu, seseorang mendorong gerobak dengan topi patah di kepalanya tiba-tiba mendongak. Selain sepasang mata berwarna hitam yang terlihat jelas, sisa wajahnya yang tertutup debu hampir seluruhnya tersembunyi di bawah tanah kuning. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari para budak dengan ekspresi kayu di sampingnya. Memang layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang menyusul lidahnya. Jauh dari kota-kota di dalam kekaisaran Jia Ma yang bisa dibandingkan. Saat dia menatap tembok kota, yang tampak lebih besar dan lebih mengesankan saat dia bergerak mendekat, pria itu tiba-tiba menghela nafas pelan. Mendengar suara ini, orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan. Melihat situasinya, tampaknya dia berencana untuk mengandalkan perusahaan tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Kelompok itu semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gerbang kota yang sangat besar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan memperhatikan langit di atas tembok kota. Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar, tak berbentuk, di sana. Memang ada sensor energi. Untung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Kalau tidak, sensor energi tak terlihat itu mungkin langsung mengekspos saya. Dengan peralatan panah otomatis yang dimiliki oleh benteng militer semacam ini, saya kemungkinan akan menjadi target mereka untuk ditembak dengan liar jika saya ditemukan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yao Lao, busur biasa akan kesulitan melukainya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang dibuat secara khusus akan membuatnya sangat ketakutan jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap. Bagaimanapun, energi Yao Lao hanya bisa memungkinkan Xiao Yan untuk melepaskan kekuatan, tetapi itu tidak akan menyebabkan tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa bertarung langsung dengan panah otomatis. Apalagi, sebagai kerajaan besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada apapun di benteng ini yang bisa berurusan dengan orang kuat kelas atas. Xiao Yan pernah mendengar tentang apa yang disebut Air Splitting Tricontinuous Crossbows, God Firebow, Soul Piercing Arrow, Delel. Hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan mereka dan Xiao yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatan mereka secara pribadi. Saat jaraknya ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao yang juga mendarat di gerbang kota yang menjulang tinggi itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota, yang bisa dianggap sangat diperkuat, alisnya bertaut erat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti dengan lambat. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambai dan memimpin rombongan menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin perusahaan tentara bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum saat mereka bercakap-cakap dengan para penjaga, nampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Zhengui Pass. Mereka berdua bercakap-cakap dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan para penjaga berwajah dingin itu bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang didorong ke tangannya dari pemimpin kompi tentara bayaran.
Baru kemudian yang terakhir ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia menunjukkan isyarat tangan kepada orang-orang di belakangnya. Barikade dan hal lain di belakangnya disingkirkan. Melihat bahwa para penjaga sebenarnya tidak menggeledah perusahaan, Xiao Yan tidak dapat menahan nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Tangannya yang berkeringat menggenggam pegangan gerobak dengan erat saat ia buru-buru menundukkan kepala, mendorong gerobak dan mengikuti rombongan saat mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak memasuki terowongan gerbang kota, bagaimanapun, tangisan dingin dan keras tiba-tiba terdengar, membuat takut kelompok di depan sampai mereka buru-buru berhenti. Siapa orang yang membiarkan mereka dengan sembarangan memasuki kota? Saat teriakan terdengar, suara dari banyak baju besi yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Sesaat kemudian, puluhan tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan berjalan keluar dan melirik perusahaan tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. Ini Tuan Muda Mengla. Aku sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu, tapi penampilanmu benar-benar menjadi semakin kuat. Melihat perusahaannya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran buru-buru keluar. Ketika dia melihat pemuda berwajah gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyuman dengan cepat terungkap di wajahnya saat dia berbicara dengan sikap menjilat. "Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkan Anda lewat bukanlah masalah besar, tetapi hari ini, saya tidak dapat mengizinkan Anda melakukannya." Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Zhenggui Pass harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, "Pergi dan cari mereka satu kali. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang digambar di tempat." Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman, dan tersenyum tanpa daya ke arah pemimpin perusahaan yang bernama Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka, dan mulai menggeledah perusahaan. Ini buruk. Xiao Yan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pemuda itu muncul sebelumnya. Tanpa diduga, semuanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan mistik Cloud Sector telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan kompi. Mereka menahan gambar itu dan membandingkannya lama sebelum membiarkan mereka lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak kesal dengan tindakan mereka, mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, perusahaan tentara bayaran mereka kemungkinan besar tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menyerang mereka, bahkan Do Uang yang kuat pun harus berlindung sementara. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa melawan 10.000 orang sendirian. Pemuda bernama Mengla itu, tangannya ditopang di belakangnya. Matanya sangat dingin hingga seperti ular berbisa. Langkah kakinya bersilangan satu demi satu saat dia perlahan mengikuti rombongan dan berjalan turun. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Tatapannya menyapu para pelayan, yang tubuhnya mengeluarkan bau apak dan wajahnya tertutup kotoran kuning. Dengan suara dingin, dia berkata, "Bersihkan wajahmu." Siasat pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki keangkuhan sedikit pun yang dimiliki oleh tuan muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli tentang statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hatinya, dia merasa ada hal-hal yang sangat merepotkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan terungkap. Hasil untuk diekspos di tempat seperti itu tidak bagus. Mendengar teriakan Mengla,
Para pelayan dengan ekspresi kaku itu buru-buru menundukkan kepala mereka dengan takut-takut. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menghapus kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan gelap dan dingin Meng La perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia baru saja akan menarik pandangannya ketika matanya tiba-tiba diam. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap pelayan berjubah abu-abu di belakang sekelompok orang. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kamu, angkat kepalamu." Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota melontarkan pandangan mereka. Para tentara bayaran juga mengalihkan tatapan tertegun mereka ke arah pelayan berstatus rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu itu menghela nafas lembut dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi oleh tanah kuning menampakkan sepasang pupil hitam yang acuh tak acuh seperti malam. Tatapan Meng La bersentuhan dengan pupil hitam gelap itu. Dia awalnya terkejut. Mata berwarna hitam yang tergambar di dalam gambar itu muncul di benaknya dengan cara seperti kilat. Ekspresinya segera berubah. Pertarungan sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberinya akal sehat. Oleh karena itu, sebagai refleks bersyarat, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya melesat ke belakang, suara tajam menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya, "Tangkap dia! Dia adalah Xiao Yan!" Reaksinya mungkin sangat tajam, tetapi kekuatannya hanya ada di kelas Doushi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja mundur, Xiao Yan tertawa dingin. Tubuhnya bergoyang sedikit dan menyusul Meng La dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang ditembakkan secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat dan dengan keras menghantam dada yang terakhir. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dari tenggorokan Meng La. Wajahnya berubah pucat pasi. Gagal mengambil nyawa Meng La dalam satu pukulan, Xiao Yan baru saja akan menerkam ke depan ketika Meng La buru-buru memamerkan tubuhnya dan pergi ke belakang punggung para prajurit. Benar-benar tidak normal bagi seorang Doushi untuk memiliki tubuh yang gesit. Ci. Lebih dari 10, tajam, tombak panjang yang membawa cahaya samar Douki dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan aura pembunuhan. Mereka memang layak menjadi prajurit yang pernah hidup di medan perang. Hanya tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak dapat dibandingkan dengan tentara biasa. Xiao Yan memutar kepalanya. Meskipun dia telah menghindari tombak panjang, serangan Xiao Yan juga diblokir. Saat dia melihat para prajurit itu berkumpul bersama dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyatukan alisnya dan menarik ke belakang cukup jauh. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tercengang. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Meng La, yang disebut orang paling menonjol di antara generasi muda di Gui Meng Pass, terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi wajah mereka menjadi sedikit lamban setelah itu. Xiao Yan? Dia adalah Xiao Yan itu? Xiao Yan yang membunuh Yun Leng dari Mystic Cloud Sect yang merupakan Do Wang. Tiba-tiba, ada seseorang dari dalam perusahaan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera, banyak mata yang berapi-api diangkat. Mendengar suara itu, sepertinya tidak terlalu banyak keserakahan. Sebaliknya, itu berisi rasa ibadah. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi berbeda menatap Xiao Yan dengan saksama. Hal yang mengguncang kekaisaran MAMA baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiao Yan yang melawan Mystic Cloud Sect. Menyusul masalah perintah yang diinginkan dari Mystic Cloud Sect, hampir setiap warga di Kekaisaran Maja tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sector akan dapat memperoleh metode Qi kelas Yuan untuk berlatih Dou Qi.
Metode Ki kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasaran. Apalagi itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Hadiah murah hati ini cukup bagi banyak orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Xiao Yan, Zhen Gui Pas, ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Meng La membengkak keunguan saat dia melirik Xiao Yan dengan kejam. Suaranya serak saat dia berbicara. Tuan muda Meng La, saya ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Jalan Zhengui ini jelas-jelas milik para pejabat kekaisaran. Kapan menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Mystic Cloud Sect? Saya pikir jika masalah ini dikirim ke keluarga kekaisaran Magia, saya takut bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiao Yan menyeka kotoran kuning dari wajahnya. Tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang memblokir gerbang kota saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar tawa dingin Xiao Yan, para prajurit juga terkejut. Segera, mereka menjadi sedikit ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik kekaisaran Magia, dan tidak ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sect. Perintah yang diinginkan itu tidak diakui oleh para pejabat. Dengan kata lain, menangkap Xiao Yan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. Sungguh pria muda berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera, seorang pria paruh baya yang mengenakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiao Yan dan berteriak, "Saya adalah Wakil Komandan Zhen Gui Pas, Meng Li. Anda telah masuk tanpa izin ke kota penting. Menurut hukum kekaisaran kami, Anda harus ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari rasa sakit pada diri Anda sendiri. Anda Meng Li? Anjing dari Mystic Cloud Sect itu?" Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh Meng Li dan merasakan nafas samar yang keluar dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat Kinya, dia harus berada di sekitar bintang Douling 2 atau 3. Turunkan dia. Ekspresi Meng Li sedikit gelap dan serius saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung berteriak. Setelah mendengar perintah Meng Li, beberapa ratus tentara elit bersenjata lengkap keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu, mereka mengepung Xiao Yan lapis demi lapis. Tombak panjang dan tajam di tangan mereka berkedip dengan kilau yang tebal dan dingin saat sinar matahari terpantul dari mereka. Karena gagal menyelinap, aku hanya bisa menerobos dengan paksa. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit dari sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul dan muncul. Dia melambai penggaris yang berat dan itu membuat suara angin, hu-hu. Membunuh! Saat dia menatap Xiao Yan, yang telah menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia menerima pesan Yun Shan. Menurut apa yang dikatakan terakhir kepadanya, Xiao Yan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Mystic Cloud Sect dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan menakutkan yang dia gunakan untuk bertarung dengan Yun Shan. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Jika tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiao Yan, bahkan dalam kondisi prima. Bagaimanapun, orang kuat yang bisa bertarung dengan Dou Zong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di dalam benteng ini. Semuanya berhenti. Persis saat para prajurit itu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah, hendak memulai serangan untuk membunuh, teriakan keras tiba-tiba terdengar meledak-ledak. Segera, bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menghantam tanah dengan keras. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang.
Tatapannya menyapu sekelilingnya dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li. Dia tertawa dingin. Meng Li, Silver Armor Army, saya bukanlah orang-orang di bawah Misty Cloud Sect. Jika Anda ingin menjilat Misty Cloud Sect, ambil tindakan sendiri. Jangan berhayal bahwa Anda dapat menggunakan orang-orang saya untuk bertindak sebagai batu loncatan bagi diri Anda sendiri. MU Tai, kamu, melihat kekar, pria besar yang muncul, ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. HMPH, Silver Armor Army, mundur. Mengabaikannya, pria kekar yang disebut MU Tai berbalik, dan menangis ke arah prajurit elit yang telah mengepung Xiao Yan di tengah-tengah mereka. Ya, Tuan Komandan. Para prajurit itu tidak ragu sedikit pun ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka mengeluarkan suara, shua, dan menyimpan tombak mereka. Suara mereka begitu teratur sehingga tidak ada gaung sedikit pun. Mereka kemudian diam-diam mundur ke dalam terowongan gerbang kota dan tidak bergerak, seperti tiang kayu. Melihat aksi para prajurit ini, jelas bahwa orang bernama MU Tai ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Haha, anak kecil, kamu memiliki keberanian. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mempermalukan Misty Cloud Sect dengan cara seperti itu. Jika saya tidak didikte oleh status saya akan mengundang Anda untuk minum-minum dengan saya. Pria besar, yang seperti pagoda besi, tertawa keras ke arah Xiao Yan. Tawanya seperti guntur. Terima kasih, Komandan MU Tai. Situasi, yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, menyebabkan Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat wajah MU Tai tampaknya tidak memiliki niat jahat, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya dalam lingkup pekerjaan saya. Jika perintah buronan Misty Cloud Sect dikenali oleh para pejabat, maka baru saya dapat menangkap Anda. Namun, itu beruntung. MU Tai melambaikan tangannya. Dia melirik Meng Li yang berwajah hijau dan tersenyum sambil berkata, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Shen-Gui Pass ini yang akan menghentikanmu. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi pada tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, Wakil Komandan Meng Li, jika kamu ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari Misty Cloud Sect, datang dan serang aku sendiri. Bajingan kecil, sombong sekali. Hari ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan tubuh Anda yang terluka ini. Wajah Meng Li bergantian antara hijau dan putih. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan terlibat dalam masalah ini. Sejujurnya, di dalam hatinya, dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiao Yan. Bagaimanapun, bahkan orang yang kuat seperti Yun Leng telah mati oleh tangan Xiao Yan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di Shen-Gui Pass akan turun sampai ke dasar lembah. Karena itu, meskipun dia merasa tidak pasti di dalam hatinya, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.